Artinya kita sudah menjalani ibadah puasa 17 hari full, dan saat ini di hari ke-18. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Man fariha biduhuli syahri Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fariha biduhuli syahri Ramadan." Siapa orang yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Niscaya jasadnya diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan kan, bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, jasad kita diharamkan untuk masuk ke api nerakanya Allah, alias dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman makna bahagia di sini beraneka ragam, hadirin. Ada orang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan karena amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah wajib diberi pahala 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, qobliyah kita, salat sunnah duha kita, isyraq kita dan lain sebagainya, diberi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malam Lailatul Qadar yang lebih afdol, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya orang yang dia seperti ibadah 83 tahun. Bahagia, senang, sampai semangat dia beribadah agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini wujud kebahagiaan. Membaca Al-Quran, ibadah sunnah semakin semangat, sholat 5 waktu berjamaah semangat. Ini wujud kebahagiaan. Tapi ada juga yang bahagia, yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini dagangan pada laris, hadirin. Apa yang gak laris di bulan suci Ramadan? Yang biasanya gak jualan, subhanallah. Karena memang Nabi mengatakan, syahrun yuzadu fihi rizki. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menambah rizki kepada hamba-hambanya, menambah rizki kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena nanti selesai dari bulan suci Ramadan, lebaran, dapat THR. Bahagia, ini wujud bahagia juga. Ada juga yang senang mungkin karena mau dapat gaji 13. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bahagia karena itu, hadirin. Yang dimaksudkan oleh Rasul SAW, sebagaimana ulama mengatakan, wujud kebahagiaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah umat Nabi Muhammad dilipat gandakan oleh Allah. Cuman yang khawatir kalau bahagianya karena berharap nanti dapat THR, berharap yang lain-lain, yang dikhawatirkan namanya THR datangnya kapan? Mau dekat ke lebaran atau selesai lebaran dapat THR. Akhirnya kalau sudah bahagia dengan seperti itu, tamanni zawalir Ramadan. Yang dikhawatirkan nanti ada harapan Ramadan cepat selesai. Kenapa? Biar dapat THR, biar dapat pitis, biar dapat uang. Itu yang diharapkan. Kalau sudah tamanni zawalir Ramadan, kalau sudah berharap Ramadan ini cepat selesai, naudzubillah. Apa kata ulama? Orang yang berharap Ramadan ini cepat selesai termasuk dari dosa besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang pertama, golongan yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, jasadnya diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan 3 keutamaan yang luar biasa.
Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmatnya Allah, wa ausatuhu maufirah, pertengahannya adalah ampunan Allah, wa akhiruhu itkum minan nar, dan akhir dari bulan suci Ramadan 10 hari terakhir adalah itkum minan nar, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. 3 rahmat, ampunan, itkum minan nar, ini kenikmatan yang begitu luar biasa. Makanya gak sedikit orang yang mungkin dulunya fasik, mungkin dulunya banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi ketika datang bulan suci Ramadan dia bahagia, dia senang karena amal ibadah semua dilipat gandakan. Gak sedikit mereka yang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan dijauhkan atau dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, ada orang yang dimana di situ dia melakukan dosa, banyak berbuat dosa, sholat 5 waktu jarang ia lakukan, bermaksiat, minum minuman keras, judi dan lain sebagainya. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia bahagia, dia senang, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jarang melaksanakan sholat, dia bertobat kepada Allah, sholat 5 waktu dijaga berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian dia mengqadha dari sholat-sholat yang pernah ia tinggalkan, dia berpuasa, dia baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika selesai dari bulan suci Ramadan, dia meninggal dunia. Orang ini meninggal dunia. Kemudian ada seorang wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih Allah tersebut bermimpi melihat orang tersebut, orang yang fasik ini, yang dulunya banyak berbuat dosa, dia mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ditempatkan di singgasana yang begitu luar biasa, bercahaya dan lain sebagainya. Maka seorang wali ini bertanya, "Ya fulan, bukankah engkau dulu sering melakukan maksiat? Kenapa engkau mendapatkan kenikmatan yang seperti ini?" Dijawab oleh orang tersebut, "Iya, dulu aku memang sering maksiat, tapi ketika datang bulan suci Ramadan, aku bahagia, aku senang. Kemudian aku melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan aku mengqadha dari sholat-sholatku yang pernah aku tinggalkan. Aku berpuasa, aku membaca Al-Quran, hingganya aku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mendapatkan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini wujud kebahagiaan, hadirin. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahagia yang menyebabkan jasadnya diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang begitu luar biasa, bulan yang spesial. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada beberapa golongan, ada beberapa orang yang di situ tidak mendapatkan pahala dari puasanya dan ibadah puasanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, ada satu orang nanti ketika amal ibadahnya ditimbang, dia kebingungan melihat amal ibadah puasa yang bertahun-tahun dia dapatkan, dia berpuasa di bulan Ramadan tapi gak dapat pahala. Sampai orang ini bertanya, "Ya Allah, mana pahala ibadah puasa saya? Padahal saya bertahun-tahun mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi kemana pahala ibadah puasa saya? Kenapa hal tersebut terjadi?" Pian lihat, kita aja yang duduk di sini, hadirin. Kalau kita mau muhasabah, kita yang umur 40 tahun atau yang umur 50 tahun, kalau seandainya balik di umur 10 tahun, maka yang berumur 40 tahun ini kira-kira dapat Ramadan berapa kali? 30 kali, kan begitu? Yang umur 40 kali, yang umur 60 50 kali. Sedangkan setiap bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Sedangkan di dalam bulan suci Ramadan, di situ ada malam Lailatul Qadar, yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dia seperti ibadah 83 tahun. Tapi nanti ada riwayat orang yang mendapatkan ketika dihisap semuanya amal ibadah puasanya habis.
Kenapa sedemikian? Padahal berkali-kali mendapatkan bulan suci Ramadan. Ternyata dia melakukan sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diingatkan oleh Nabi? Nabi mengingatkan, khamsun yufattirna shaim. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 5 perkara yang bisa merusak amal ibadah puasanya. Apa itu? Dari 5 perkara ini hadirin, 4 bersumber dari lisan, 4 bersumber dari lisan, 1 bersumber dari mata. 4 yang bersumber dari lisan apa saja? Al-kidhib, berbohong, ghibah, membicarakan aib orang, namimah, adu domba, lisan juga, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, lisan juga. Makanya menunjukkan bahwasanya lisan ini sangat bahaya. Sampai dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali, jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil, tapi yang keluar dari lisan dahsyat. Bayangkan, dari 5 perkara yang Nabi ingatkan kepada kita, 4 bersumber dari lisan. Yang pertama adalah bohong. Ini orang kalau sudah puasa hadirin, kita kalau sudah puasa tapi masih aja berbohong, habis itu amal ibadah puasa kita, pahalanya habis. Dan bohong ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu bercanda saja gak berbohong. Candaannya Nabi saja gak berbohong. Ada satu riwayat, wanita tua datang kepada Nabi Muhammad. Seorang nenek-nenek tua datang kepada Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah aku nanti masuk ke surga? Di mana tempatku nanti, wahai Rasul? Nabi menjawab, Bu, nanti di surga gak ada nenek-nenek tua. Loh, terus saya gak masuk surga ya Rasulullah? Oh, tunggu dulu, Bu. Nanti di surga umurnya 33 tahun semuanya, seperti Nabi Allah Isa alaihissalam ketika diangkat ke atas langit. Jadi kita yang tua mungkin, yang mungkin beruban bukan cuma di rambut, sudah di jenggot, iya, di mana-mana sudah beruban. Kemudian gigi sudah mungkin sisa 3. Jangan khawatir, nanti kalau sudah masuk surga umurnya seperti umurnya Nabi Allah Isa alaihissalam ketika diangkat ke atas langit, yaitu berumur 33 tahun. Candaannya Nabi, tapi gak berbohong. Karena memang iya, semua nanti ketika di surga umurnya 33 tahun. Yang mudah-mudahan kita ini yang kumpul di Masjid Maninjau Assalam ini semuanya termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernah juga dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita gemuk, besar badannya besar. Saking besarnya, dalam sebuah riwayat wanita itu sudah gak mampu lagi berjalan, sudah ngos-ngosan, sudah gak kuat lagi, nafasnya sudah panjang sudah. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba panggilkan salah satu sahabatmu agar mencarikan aku kendaraan. Kendaraan zaman dulu berbeda sama kendaraan sekarang. Jadi kalau kendaraan sekarang ya banyak, ada Beat, PCX dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu ya unta, kuda dan lain sebagainya. Tolong ya Rasulullah, carikan saya unta, karena saya gak kuat lagi untuk berjalan. Kemudian Nabi katakan kepada salah satu sahabatnya, fulan, ambil anaknya unta. Kata wanita gemuk ini tadi, ya Rasulullah, saya ini besar badannya, mana mungkin anaknya unta kuat? Gak mungkin kuat anaknya unta. Ternyata ketika datang, untanya tinggi besar hadirin, gagah, tinggi, kuat. Kemudian wanita tersebut ketika melihat unta yang datang ternyata tinggi besar, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kau berbohong. Engkau tadi katakan anaknya unta, tapi kenapa yang datang unta yang besar, yang tinggi, yang kekar? Apa kata Nabi Muhammad? Bukankah unta ini juga anaknya unta? Di mana-mana unta anaknya unta. Gak mungkin unta anaknya kambing. Ini lihat candaannya Nabi. Nabi bercanda tapi gak berbohong. Itulah lisan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya hati-hati, kita kalau sudah berbohong di bulan puasa, habis amal ibadah puasa kita. Bahkan termasuk yang memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berdusta. Nabi katakan, man arada ayyal ana nafsahu falyaghdhib. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menginginkan untuk melaknat dirinya sendiri. Apa laknat? Laknat ini adalah maktu min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ingin terputus dari rahmatnya Allah, falyaghdhib, maka berbohonglah. Maka dari itu yang pertama yang bisa merusak amal ibadah puasa kita adalah berbohong. Kemudian yang kedua yang juga bersumber dari lisan. Apa kata Nabi Muhammad? Al-ghibah, gunjingin orang, gosipin orang, ngomongin orang. Makanya kalau sudah ghibah, naudzubillah, amal ibadah puasa kita habis. Dan subhanallah hadirin, orang ini kalau sudah ghibain orang, ngomongin aibnya orang, itu meskipun berjam-jam kuat. Coba bahas ilmu agama 10 menit ngantuk, 15 menit ngantuk. Ngaji Al-Quran 15 menit, 20 menit seakan-akan lama. Coba kalau buka aibnya orang, ngomongin orang 3 jam gak kerasa. Dari jam 10 tiba-tiba lihat, aduh sudah jam 2. Kenapa? Ngomongin orang. Ketika ngomongin orang, bicarain orang, gosipin orang, ini merasa manis lisan. Kenapa begitu? Karena memang sengaja iblis meletakkan madu di lisan-lisan manusia, di lisan-lisan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imamul Ghazali, di situ Nabi Allah Isa alaihissalam pernah suatu saat beliau dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iblis. Iblis di tangan kanannya bawa madu, di tangan kirinya membawa abu. Nabi Isa ketika melihat iblis membawa madu kemudian membawa abu, tanya Nabi Isa, wahai iblis, ngapain kamu bawa madu sama abu? Iblis mengatakan, wahai Isa, aku membawa madu ini karena akan aku letakkan di lisan-lisan manusia agar dia merasa manis ketika menggibah dari saudaranya, membuka aib dari saudaranya. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa, kemudian abu untuk apa? Kata iblis, wahai Nabi Isa, wahai Isa, abu itu akan aku letakkan di wajah-wajah anak yatim. Ketika mereka kena tipu dayaku, dia akan merasa tidak kasihan sama sekali kepada anak-anak yatim. Tidak ada rasa sedikit pun kasihan, tidak ada rasa iba sedikit pun kepada anak-anak yatim. Makanya hati-hati, kita kalau nggak sekasihan sama anak yatim, na'udzubillah, takutnya kita termasuk dari orang yang kena godaannya iblis. Iblis sengaja meletakkan abu-abu di anak-anak yatim agar nggak ada rasa kasihan kepada mereka. Nah, kadang ada orang yang menganggap anak yatim ya sudah dianggap remeh, sama kayak orang jahiliyah dulu hadirin. Orang jahiliyah dulu kalau sudah anak yatim, wah sudah aib terbesar gitu. Anak yatim ini dihina dan lain sebagainya. Ini yang sampai seperti itu, tidak ada rasa kasihan sedikit pun kepada mereka anak-anak yatim, berarti dia termasuk dari orang yang mendapatkan tipu daya iblis. Apalagi bulan Ramadan seperti ini. Ini bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berbagi. Kita yang perhatian sama mereka anak-anak yatim, insya Allah disayangi oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim kahaten. Aku dengan orang yang merawat anak yatim kahaten, seperti ini, dekat gak jauh. Makanya orang kalau sudah senang sama anak yatim, koneknya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi katakan, ana abul aitam, aku bapaknya anak yatim. Jadi orang yang perhatian sama anak yatim, sama saja dia membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Ibarat pian memiliki anak, yang perhatian sama anak pian pasti pian senang. Begitu pula orang yang perhatian sama anak yatim, niscaya akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Gak sedikit riwayat Pak, orang yang menyantuni anak yatim, yang berbagi kepada anak yatim, mereka hidupnya tambah berkah. Tambah berkah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk berbagi.
Kita yang perhatian sama mereka insya Allah diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu ada cerita di daerah Maroko, ada satu orang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi Nabi Muhammad SAW, orang ini dikatakan oleh Nabi, ya fulan, kamu cari di daerah ini, kampung ini namanya Fulan bin Fulan, cari dia, sampaikan salamku kepadanya bahwa dirinya termasuk penghuni surganya Allah. Ini bisyarah, kabar gembira gak tanggung-tanggung, langsung dari Nabi Muhammad SAW. Orang Maroko tadi bingung, dia tinggal di Maroko, Afrika, tapi dia diperintahkan sama Rasulullah di dalam mimpinya ke daerah Arab, jauh. Mana mungkin ini hanya mimpi saja. Ternyata malam kedua mimpi yang sama, mimpi Rasulullah lagi. Kata Nabi Muhammad, ya fulan, cari alamat ini, di situ ada yang namanya Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepadanya bahwa dirinya termasuk penghuni surganya Allah. Sampai mimpi 3 kali berturut-turut, dia sudah yakin. Nah, ini sudah jelas isyarah dari Nabi Muhammad SAW. Dia ambil bekal, baju dimasukkan semuanya. Sebelum dia mencari alamat ini, dia sempatkan untuk ziarah ke makam baginda Muhammad SAW. Ziarah kepada Nabi Muhammad, melakukan ibadah umroh, tawaf dan lain sebagainya. Selesai umroh, dia mulai mencari alamat. Dicari sampai di satu tempat, maaf tempat ini tempat maksiat. Kemudian melihat ada satu orang yang lagi agak teler karena mungkin efek minuman keras. Ditanya, Pak, pian kenalkah sama Fulan bin Fulan? Kata orang tersebut, pian cari Fulan bin Fulan? Iya. Kenapa? Saya sendiri orangnya. Loh, kok aneh? Orang Maroko tadi bingung. Ini bisyarah dari Nabi Muhammad bahwasanya dia termasuk penghuni surga. Kenapa kok orang teler? Di benak dia mungkin sudah ahli ibadah, sholat 5 waktu di masjid dengan tasbihnya, zikir dan lain sebagainya. Kenapa kok yang dilihat malah orang yang mabuk? Ditanya lagi, piankah, benarkah, bujur? Iya, bujur, benar. Kemudian kata orang tersebut, kenapa pian cari saya? Kata orang Maroko tadi, iya, karena saya mimpi 3 kali berturut-turut mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengatakan, memerintahkan saya untuk menyampaikan salamnya kepada pian, bahwasanya pian termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis orang ini, gak mungkin. Saya ini maksiat, saya ini ahli maksiat, saya ini bejat, saya ini sering meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Apa kata orang Maroko tadi? Demi Allah, apa yang saya sampaikan itu benar. Saya mimpi 3 kali berturut-turut mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan saya sebelum ke pian, sebelum mencari pian, saya sempatkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saya umroh dulu. Kalau memang saya bohong, habis itu amal ibadah umroh saya. Nangis, kemudian ditanya sama orang Maroko tadi, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak, kenapa pian bisa dicintai Nabi? Pian punya amalan apa? Apa amalan pian? Kata orang tersebut, saya gak punya amalan. Saya ini sering maksiat kepada Allah. Gak mungkin, Pak, kata orang Maroko tadi. Gak mungkin. Pasti pian punya amalan yang sampai membuat hati Nabi Muhammad bahagia kepada pian, sampai pian dianggap, diberi bisyarah, kabar gembira bahwasanya pian termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang yang mabuk tadi, saya gak punya amalan, tapi saya punya kebiasaan. Apa kebiasaan pian? Saya tinggal di kampung, ada anak yatim 4, janda ibunya, anak yatim 4. Saya nadar, saya berjanji, gaji saya setiap bulan, separuh dari gaji saya berikan kepada janda tersebut agar menghidupi anak-anak yatimnya. Apa kata orang Maroko tadi? Oh, gak salah sudah, Pak, pasti ini sudah penyebab pian mendapatkan kabar gembira bahwasanya pian termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis, akhirnya tobat. Ya sudah, Pak, ayo kita tobat bareng-bareng. Kita ziarah ke makam Nabi, kita melakukan ibadah umroh, tawaf dan lain sebagainya. Ziarah makam Nabi, melakukan ibadah umroh. Selesai umroh, tahallul, semuanya selesai, dia sholat sunnah di depan Ka'bah. Sholat sunnah di depan Ka'bah. Ketika sujud terakhir,
diperhatikan sama orang Maroko ini sudah gak bangun lagi dari sujudnya, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat akhir hidupnya husnul khatimah, akhir hidupnya dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena perhatian sama anak yatim. Jadi dari cerita yang seperti ini banyak hikmah yang sebenarnya yang bisa kita ambil. Di antaranya, kita kalau melihat orang yang mungkin dari kasat mata kita sering melihat, oh ini orang sering maksiat, jangan kita hina hadirin, tapi kita doakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang senang menghina, wah ini kerjanya mabuk aja, tapi doakan aja, itu lebih bagus. Doakan, karena gak tahu, banyak orang mungkin ahli maksiat tapi akhir dari kehidupannya baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita yang mungkin sholat 5 waktunya rajin di masjid, kita jangan berbangga dengan amal kita, karena Nabi mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Kata Nabi Muhammad, gak masuk salah satu di antara kalian masuk ke surga dengan amal. Jadi kita jangan bertumpu sama amal, jangan bersandar sama amal, tapi kita bersandar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi katakan gak masuk salah satu di antara kalian ke surga dengan amal, tapi apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Sekalipun aku, semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan iblis, yaitu melihat madu di tangan kanannya, di tangan kirinya api. Tangan kanan madu diletakkan di lisan-lisan manusia agar dia merasa manis ketika ghibah dari saudaranya. Kemudian di tangan kirinya abu yang dia nanti diletakkan di wajah-wajah anak yatim agar tidak ada rasa kasihan sedikit pun kepada anak-anak yatim. Maka dari itu, dari cerita yang seperti ini, ayo perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Terlebih dari nanti ketika mendekati bulan Ramadan, kesian hadirin. Kadang kita melihat anak-anak itu memiliki baju, masya Allah, dengan pernak-pernik makanannya. Anak yatim nggak ada yang perhatian aja. Mereka mau beli baju nggak mampu. Tapi kalau kita punya uang, punya kelebihan uang, kita sisihkan untuk mereka, insya Allah kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah masuk surga berkat Nabi Muhammad SAW, berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang kedua adalah ghibah, dan yang ketiga adalah namimah, yang juga sumbernya dari lisan. Dari 5 perkara yang bisa merusak amal ibadah puasa kita, yang ketiga adalah namimah, adu domba. Sama halnya adu domba zaman sekarang tambah mudah hadirin. Kalau dulu adu domba harus datengin orangnya dulu kalau mau adu domba. Zaman sekarang cukup dari HP, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kadang komen-komen bikin panas orang, satu sama yang lain diadu domba, akhirnya tengkar. Yang fulan mihak ini, yang fulan mihak ini, tengkar. Nah ini namimah. Kalau sudah namimah, akhirnya gimana? Rusak amal ibadah puasa kita. Kemudian yang berikutnya, disingkat aja, yang berikutnya adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, yang juga bersumber dari lisan. Karena 4 dari 5 perkara bersumber dari lisan. Al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu ini juga termasuk yang merusak amal ibadah puasa kita. Kadang kalau sudah sumpah enak hadirin, untuk meyakinkan orang, sudah sumpah demi Allah, ulun ngambil untung cuman sekian, ulun cuman ngambil untung 50.000 padahal 500.000 hadirin. Gimana kalau begini? Ya rusak amal ibadah puasanya. Hati-hati, mending gak usah sumpah. Mending apa adanya, jual sekian ngambil untung, nggak perlu dikasih tahu. Sumpah demi Allah sekian untungnya. Nah ini kalau sudah sumpah palsu kayak gini, habis amal ibadah puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, yang bersumber dari mata. Ini juga yang sangat penting hadirin. Apa itu? An-nadhar bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat. Puasa luar biasa, habis sholat subuh berjamaah, sholat isyraq, datang pengajian, habis itu sholat isyraq, ke rumah ngaji, sholat duha dan lain sebagainya, sore keluar hadirin.
Karena ada istilah di Indonesia ini ngabuburit, cari maghrib. Maghrib dicari. Padahal orang-orang dulu itu hadirin nunggu waktu maghrib itu baca Al-Quran, banyak zikir dan lain sebagainya. Kalau kita zaman sekarang enggak, cari maghrib itu keluar jalan. Dari pagi, masya Allah sukses, ibadahnya banyak di rumah, baca Al-Quran macam-macam. Ketika ngabuburit keluar, apa yang dilihat di luar? Yang dilihat apa di luar kira-kira? Tujuannya ngambil takjilul futur. Wah, cari takjil. Ketika keluar mau beli-beli, apa yang dilihat kira-kira hadirin? Banyak yang gentayangan di luar, macam-macam sudah. Maaf, paha gratis banyak di luar hadirin. Ketika sudah ngelihat gimana? Langsung berdalil hadirin. Dilihat haram, gak dilihat mubadzir. Barang bagus. Padahal yang begini ini yang bisa merusak amal ibadah puasa kita. Nador bisahwah, ngelihat, aduh mulusnya, aduh beningnya. Ini naudzubillah, habis. Ini ada syahwat berarti. Kalau sampai ada getaran hati seperti itu berarti dia sudah syahwat. Gimana paling enak? Gak usah ditoleh sudah. Toleh kanan ada lagi, toleh kiri ada lagi, ya sudah, ada istighfar yang banyak. Tapi yang lebih penting lagi, kita ajarkan anak-anak perempuan kita. Kita yang punya anak-anak perempuan itu ajarkan kepada mereka untuk menutup aurat hadirin. Karena Islam datang ini, Islam datang mengangkat harkat dan martabat wanita. Diajarkan untuk menutup aurat, ini hakikatnya memuliakan perempuan. Cuman maaf, kadang perempuannya sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Membuka aurat itu sama aja dia meremehkan dirinya sendiri, membuat dirinya murah. Makanya saya kadang mikir, paha ayam sama pahanya manusia itu masih lebih berharga pahanya ayam. Mau diakui ataupun tidak? Pian, saya mau tanya sekarang, paha ayam berapa? 10.000 ya, kurang lebih lah, 10.000, 15.000. Paha manusia di pinggir jalan berapa? Ada yang bayar? Gratis. Ya Allah, berarti kan dia membuat dirinya murah. Makanya kita punya anak yang sudah balik, wanita yang sudah balik, istri kita itu, ajarkan kepada mereka untuk menutup auratnya biar mahal, biar mulia. Karena Islam datang mengajarkan untuk menutup aurat itu agar ngangkat harkat martabatnya, semakin mulia itu wanita. Sekarang gini aja Bang, barang mahal sama barang murah itu sudah kelihatan. Barang mahal semisal HP Android dengan HP yang cuman buat telepon sama SMS, itu kira-kira saya mau tanya, yang dikasih penutup itu yang mana? Android. HP yang titut-titut itu Pak, yang buat SMS sama telepon, ya biasa saja. Kadang kalau anaknya nakal dilempar pakai HP itu. Coba Android, iPhone, meskipun marah gimana mikir hadirin mau lempar iPhone hadirin. Kenapa? Mahal, dijaga, ditutup. Ini bentuk bahwa dia itu sayang sama harga tersebut. Sama halnya kalau kita sayang sama istri kita, ajarkan untuk menutup auratnya. Ajarkan untuk mereka menutup aurat. Kita sayang sama anak kita yang sudah balik, ajarkan untuk menutup aurat. Sekarang baju yang mahal sama baju yang murah sudah lain. Kan kalau ke toko ngelihat baju yang mahal itu sudah kelihatan Pak. Baju yang mahal biasanya ada tempatnya khusus, dikasih kaca, dikasih lampu. Kenapa? Mahal. Coba yang murah ditaruh biasa, kadang ditaruh di pinggir jalan, gak pakai pembungkus sama sekali, ditaruh pinggir jalan. Kenapa? Diobral. Sama halnya kalau kita biarkan mereka, perempuan-perempuan kita gak diajarkan untuk menutup aurat, sama aja kita mengobral mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sama aja. Apalagi zaman sekarang aneh-aneh hadirin. Jilbab, Masya Allah pakai jilbab, tapi pakai kaos pendek. Ada lagi yang parah, pakai celana 3/4. Ada Bu ya yang begitu ya, 3/4. Kaosnya kaos pendek, pakai jilbab. Jangankan saya hadirin, malaikat bingung. Malaikat bingung, ini mau dimasukkan ke surga apa neraka?
atasnya masya Allah jilbab, bawahnya terbuka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat itu bisa merusak amal ibadah puasa kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang 5 perkara ini, dari 5 perkara 4 bersumber dari lisan, yaitu kadzib, berbohong, kemudian ghibah, membicarakan aib dari saudaranya, kemudian an-namimah, yaitu mengadu domba, dan yang keempat adalah al-yaminul kadzib. Ini 4 bersumber dari lisan dan 1 bersumber dari mata. Dan 5 perkara tersebut kata Nabi Muhammad yang merusak amal ibadah puasa kita. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan Allah jaga kita dari 5 perkara tersebut, sehingga amal ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah wafat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan berkah dari tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan anak turunan kita semuanya dijadikan anak turunan yang soleh, solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkahnya tempat yang mulia ini, dengan berkah bulan yang mulia ini, kelak ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.